Gak peduli kita bisa belajar dengan cepat ataupun lambat, yang terpenting adalah kita mau belajar. Semangat belajar! Jika bermanfaat, silahkan di like, selalu subscribe, komen, dan share video berikut ini. Hai sahabat belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan masih semangat belajar ya. Nah, di kegiatan 1.3 kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Kita bisa membacanya di buku paket kurikulum 2013 kelas 7 semester 1. Dengan belajar, kita akan dapat menjelaskan pengertian perkalian bilangan bulat. Kita dapat melakukan operasi perkalian bilangan bulat, serta dapat menyebutkan apa saja sih sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Nah, apa itu perkalian bilangan bulat? Coba kita perhatikan buku paket halaman 22. Seorang dokter memberikan resep obat. Di dalam resep tertulis 3 kali 1. Maknanya apa ya 3 kali 1 itu? Ya benar, artinya sebaiknya meminum obatnya 3 kali dalam 1 hari. Misalkan pagi 1, siang 1, malam 1, sehingga 3 kali 1 dapat ditulis sebagai 1 ditambah 1 ditambah 1. Coba perhatikan contoh selanjutnya. Terdapat sebuah gedung yang tersusun dari 5 tingkat atau 5 lantai. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing lantai atau tingkat tingginya adalah 6 meter. Nah, maka tinggi gedung tersebut dari atas sampai bawah tanpa atap berapa? Kita dapat menuliskannya sebagai 5 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi sama dengan 30. Maka tinggi gedung ini tanpa atapnya ya adalah 5 kali 6 meter atau 30 meter. Kalau di garis bilangan kita bisa tuliskan 5 kali 6 sebagai berikut. Yang pertama dari 0 sampai 6. Ditambah lagi berarti ke kanan. Panahnya geser ke kanan 6 satuan menuju ke angka 2. Selanjutnya ke kanan lagi 6 satuan menuju ke angka 18. Selanjutnya 6 langkah lagi ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti panahnya sampai di angka 24. Kemudian 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi bertambah 6 lagi sampai akhirnya di angka 30. Artinya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali masing-masing 6 satuan. Ya, akhirnya di angka 30. Berarti 5 kali 6 adalah 30. Nah, selanjutnya contoh anak menabung. Setiap akhir bulan menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan berturut-turut, tentukan banyaknya tabungan Endang dalam 7 bulan.
Nah, permasalahan itu bisa kita sajikan 7 bulan kali 500.000 sama dengan, jadi 1 bulannya 500.000 ya, 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 ditambah 500.000 lagi. Jadi totalnya Rp3.500.000 selama 7 bulan. Oke. Ini bagannya, jadi 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500. Jadi 7 kali 500.000 adalah 3.500.000. Oke, selanjutnya ketika musim dingin, suhu di Eropa turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24.00. Nah, alternatif penyelesaian bisa kalian baca di buku paket halaman 23, yaitu dari pukul 18 hingga pukul 24 berarti sudah berlangsung 6 jam. Nah, karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka selama 6 jam berarti 6 kali min 2. Artinya min 2 tambah 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 min 2. Atau 6 kali 2 itu kan 12. Nah, karena ini negatif ada negatifnya, berarti negatif 12. Jadi selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius, atau dapat ditulis turun berarti negatif ya. Jadi dapat ditulis min 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24 adalah 10 ditambah min 12 sama dengan min 2 derajat Celcius. Jadi kalau digambarkan di garis bilangan awalnya kan 10 derajat. Nah, berkurang 2 berarti geser ke kiri 2 langkah, 8. Kurangi 2 lagi, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2. Akhirnya adalah min 2 derajat Celcius. Nah, dari contoh-contoh tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa A kali B dapat diartikan dengan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. A kali B bisa ditulis sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya sampai sebanyak A kali. Nah, jika kalian sudah menghafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10, tentu akan lebih mudah dalam mengerjakan operasi hitung perkalian. Lalu, apa saja sih sifat-sifat perkalian? Yuk kita. Nah, bagaimanakah tanda hasil perkalian bilangan bulat jika bilangannya itu bertanda positif atau bertanda negatif? Yuk kita coba. 2 kali 3 berarti 3 ditambah 3 hasilnya sama dengan 6. 2 kali 2 berarti 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. 2 kali 1 berarti 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 kali 0 berarti 0 ditambah 0 hasilnya adalah, ya betul, 0. 2 kali min 1 berarti min 1 ditambah dengan min 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 ditambah min 2 hasilnya adalah min 4 dan seterusnya. Min 3 tambah min 3 hasilnya min 6. Kemudian min 4 tambah min 4 adalah min 8. Kita lihat semakin ke bawah B-nya semakin turun, maka hasil kalinya semakin berkurang 2.
6 jadi 4, 4 jadi 2, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk membuktikan ini kalian juga bisa dengan cara menghafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10, itu akan lebih mudah ya. Tapi kita tetap akan coba dulu yang penjumlahan berulang. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya adalah, ya betul, 12. 3 kali 3, yo, yang sudah hafal perkalian bisa langsung menebak. 3 kali 3, 9, betul. 2 kali 3, betul, 6. Ya, 1 kali 3, 3. 0 kali 3, ya betul, 0. Nah, 12, 9, 6, 3, 0. Ternyata semakin ke bawah, jika A-nya semakin berkurang, maka hasil kalinya juga akan semakin berkurang. Ternyata semakin berkurang 3. 0 kurangi 3, min 3. Ya, ini min 6. Berkurang 3 lagi, min 9. Berkurang lagi jadi min 12. Nah, bagaimana jika semua bilangan ini A-nya semakin ke bawah semakin negatif atau semakin berkurang, sedangkan B-nya tetap min 1. Coba kita hitung. Min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 sebanyak 4 kali ya. Ini penjumlahannya. Nah, hasilnya berapa? Iya betul, min 4. Kemudian kalau 3 kali min 1 berarti min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 sebanyak 3 kali ya. Min 1-nya penjumlahan berulangnya, berarti hasilnya adalah min 3, betul. 2 kali min 1, ya betul, min 1 ditambah min 1, hasilnya adalah min 2. Kemudian 1 kali min 1 berarti min 1-nya sebanyak 1 kali, hasilnya adalah min 1. 0 kali min 1, kita lihat min 4 jadi min 3 jadi min 2 jadi min 1, berarti semakin bertambah ya, justru semakin bertambah. Habis min 1 berarti 0. Setelah 0 bertambah 1 lagi, 1, 2, 3, 4. Jadi semakin bertambah ya malah. Nah, dari soal-soal ini kita bisa menyimpulkan, coba ini, bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Coba. Nah, ini bilangan positif dikali bilangan positif. Ternyata hasilnya adalah positif. Jadi bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya adalah positif. Saya taruh di sini ya. Positif kali bilangan positif hasilnya positif. Ini juga bisa kita lihat ya, semua ini adalah bilangan positif kali bilangan positif. Ternyata hasilnya adalah bilangan positif. Yang sebelah sini juga ini ada bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya positif. Oke, selanjutnya suatu bilangan positif dikali negatif. Kita lihat, ini positif, ini negatif, hasilnya negatif. Ini juga negatif. Positif kali negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, kita tandai dengan warna biru. Kita lihat lagi, positif kali negatif. Ini contohnya. Nah, bagaimana hasilnya positif kali negatif? Iya, betul.
hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa hasil kali bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, jadi ini ya, yang biru ini bilangan positif kali negatif ternyata hasilnya adalah negatif. Ini juga positif kali negatif hasilnya ternyata juga negatif. Selanjutnya, bagaimanakah hasil dari bilangan negatif kali bilangan positif? Kita lihat di contoh ini. Negatif kalikan dengan positif. Nah, kita lihat. Saya warnai hijau. Ternyata positif kali negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Berarti hasil kali bilangan negatif kali positif adalah bilangan negatif. Kemudian perhatikan lagi dengan bagaimana bilangan negatif kali negatif. Ini di contoh sudah ada, ini A-nya negatif, B-nya negatif. Bagaimana hasilnya negatif kali negatif? Kita beri warna kuning. Nah, bisa dilihat di sini bahwa bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Jadi hasil kali negatif adalah bilangan positif. Nah, hasil kali bilangan negatif dengan bilangan negatif adalah bilangan positif. Ini saya tebali lagi ya biar lebih jelas. Nah, ternyata hasil kali negatif adalah bilangan positif. Selanjutnya, bagaimana dengan perkalian dengan 0? Apa hasilnya? Kita lihat. Ini ya. Ini adalah dengan 0. Biar kelihatan, novel aja. Nah. Lagi dengan perkalian dengan 0 lagi. Kita lihat di sini ada 0 kali 3, ternyata hasilnya juga 0. Kita lihat lagi bagaimana kalau 0 kali kan bilangan negatif. Nah, 0 kali min 1, bagaimana hasilnya? Juga 0. Jadi suatu bilangan kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi 0 kali bilangan positif hasilnya 0. Kemudian positif kalikan 0 hasilnya juga 0. 0 kali bilangan negatif hasilnya juga 0. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya benar, kesimpulannya adalah simpulkan bersama bahwa suatu bilangan dua bilangan kalau dikalikan, jika tandanya sama-sama positif, maka hasilnya positif. Kalau sama-sama negatif dikalikan hasilnya juga positif. Tapi kalau dua bilangan tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif dikalikan, maka hasilnya negatif.
Begitu pula negatif kali positif. Ini kan beda ya, yang satu negatif, yang satu positif. Kok dikalikan? Maka hasilnya negatif. Kemudian kesimpulan lainnya adalah kalau suatu bilangan dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Entah itu bilangannya positif ataupun negatif, kalau dikali 0, maka hasilnya pasti 0. Coba kita buktikan juga bagaimana dengan sifat lainnya dari operasi perkalian. Kalian tadi sudah bisa menyimpulkan ya bahwa positif kali positif itu positif, negatif kali negatif itu positif. Tapi kalau tandanya beda, yang satu plus yang satu min, maka hasilnya pasti negatif. Itu kalau dua bilangan. Nah, kalau kalian juga sudah menghafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10, maka kalian bisa langsung mengerjakan sifat ini. A kali B, misalnya A-nya 1, B-nya 5, maka 1 kali 5 adalah sama dengan, ya betul, sama dengan 5. Kemudian B kali A, kalau B-nya 5, A-nya 1, berarti 5 kali 1. 5 kali 1 hasilnya berapa? Ya betul, hasilnya 5. Nah, 1 kali 5 hasilnya 5. 5 kali 1 juga hasilnya 5. Kita tandai saja biar lebih mudah. Kemudian ini A-nya min 2, B-nya 6. Kita kalikan min 2 kali 6 adalah min 12. Sedangkan B kali A, 6 kali min 2, hasilnya juga min 12. Terus A kali B, 3 kali min 7, 3 kali min 7, berarti min 7 tambah min 7 tambah min 7, hasilnya min 21, betul? Kemudian min 7 kali 3, hasilnya juga min 21. Kemudian A-nya min 4, B-nya min 8, min 4 kali min 8, hasilnya adalah 32. Kemudian kalau B kali A, min 8 kali min 4, hasilnya juga 32. Nah, kira-kira sama nggak sih A kali B dengan B kali A? Kita lihat, kita bandingkan, coba. Oh, ini min 12, ini juga min 12. Yang A kali B-nya min 21, yang B kali A juga min 21. Ini hasilnya positif 32, sebelah B kali A juga 32. Nah, apakah A kali B sama dengan B kali A? Ya benar, sama. Berarti berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif. Sehingga A kali B sama dengan B kali A. Jadi 7 kali 3 dengan 3 kali 7 sama hasilnya. Ya. Nah, untuk sifat selanjutnya adalah sifat asosiatif. Yuk kita buktikan. A kali B dulu, baru dikali C. Misalnya A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Maka A kali B adalah 1 kali 5. Terus dikalikan 4. 1 kali 5 adalah 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Ya, jadi 20 hasilnya. Selanjutnya bagaimana kalau A dikali B kali C? Jadi B kali C dikali dulu. 5 kali 4 dikali dulu. Ya, berapa hasilnya? Ya, jadi 1 dikali 5 kali 4. 5 kali 4 ini 20. 20 kali 1 hasilnya 20. Betul. Selanjutnya min 2 nya, B-nya 6, C-nya min 3. Bagaimana kalau A kali B dulu baru dikali C? A kali B berarti min 2 kali min 6. Hasilnya min 12. Kita kalikan dengan min 3. Kalikan C yaitu 36. Min kali min tadi plus ya. Kemudian A kali B kali C. Ini kita lihat A-nya adalah min 2 ya. A-nya min 2. Terus B kali C adalah 6 kali min 3. 6 kali min 3 plus kali min itu min 18 ya.
6 kali 3 18. Jadi min 18 kita kalikan dengan min 2. Min kali min positif, hasilnya 36. Positif 36. Begitu pula dengan soal yang berikutnya. Nah, setelah kita buktikan semuanya, kita lihat apakah hasilnya sama. Yang pertama hasilnya sama-sama 20, yang kedua sama-sama 36, yang ketiga sama-sama min 42, kemudian soal yang keempat sama-sama min 32. Artinya apa? Artinya ini sama. Jadi A kali B kali C, ya, ini sama dengan A kali B kali C. Jadi mau dikalikan yang depan dulu atau yang belakang dulu, hasilnya sama. Jadi ini adalah sifat asosiatif pada perkalian. Ya, sifat asosiatifnya adalah A kali B kali C itu hasilnya sama dengan ketika A dikali B kali C. Nah, selanjutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Apa itu sifat distributif? Ini contohnya ada di buku paket juga. Coba kita selesaikan bersama-sama. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Berarti B tambah C adalah 5 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 9. Sedangkan A kurung artinya kali ya. Jadi A kali B tambah C, berarti A-nya 1. 1 kali B tambah C-nya 9. 1 kali 9 hasilnya 9. Kita buktikan A kali B berarti 1 kali 5. 1 kali 5 hasilnya adalah 5. A kali C, A 1, C-nya 4. Berarti 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, A kali B ditambahkan A kali C berarti 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. B ditambah C, jadi 6 ditambah min 3. 6 ditambah min 3. Ingat ya, pada penjumlahan kalau yang satu positif yang satu negatif, maka selisihnya 6 dengan 3 selisihnya 3. Karena yang besar ini positif, maka yang positif. Kemudian A kali B ditambah C berarti min 2 dikali 3. Karena B tambah C nya kan 3, A nya min 2. Berarti min 2 kali 3 min 6. A kali B berarti min 2 kali 6 hasilnya min 12. Kemudian A kali C, A kali C berarti A nya min 2, C nya min 3. Berarti min 2 kali min 3. Hasilnya min kali min itu plus 2 kali 3 6. Berarti ditambahkan ya, min 12 ditambah dengan 6, hasilnya adalah min 6. Betul. Nah, contoh yang ketiga, B ditambah C berarti min 7 ditambah 2. Ingat tadi ya, kalau yang satu negatif, yang satu positif, maka cari selisihnya. 7 dengan 2 selisihnya 5, tapi karena yang besar ini negatif, berarti hasilnya negatif. A kali B ditambah C berarti 3 kali B ditambah C nya adalah min 5. Berarti 3 kali min 5. Hasilnya min 15. A kali B berarti 3 kali min 7. Hasilnya sama dengan min 21. Betul. Kemudian A kali C 3 kali 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Nah, ditambahkan ya, min 21 ditambah dengan 6. Ingat yang satu
yang satu negatif, yang satu positif, cari selisihnya. 21 dengan 6 itu 15. Karena yang besar ini 21 itu negatif, maka hasilnya negatif. Min 15. Ini juga min 15. Sama ya, berarti berlaku sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Ya, A kali B ditambah C adalah, bisa kita uraikan, A kali B ditambah A kali C. Sifat ini juga berlaku pada operasi pengurangan. Kita coba pengurangan, kita coba yang keempat saja ya. Jadi yang keempat, coba B dikurangi C, min 8 dikurangi min 1. Min 8, min 1. Bisa kita tulis min 1 kita bisa tulis sebagai min 8 ditambah 1 sama dengan min 7. Kemudian kita kalikan dengan A nya adalah min 4. Min 4 kita kalikan dengan B dikurangi C nya tadi adalah min 8 plus 1, yaitu min 7. Ya, min kali min itu plus, 4 kali 7 hasilnya 28. Kita coba A kali B, berarti min 4 kali min 8. Hasilnya sama dengan min kali min plus 4 kali 8 itu 32. Kemudian A kali C, min 4 kali min 1. Min 4 kali min 1. Hasilnya 4 kali 1 adalah 4. Kita kurangkan coba. 32 dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 28. Nah, ternyata sama baris ini. A kali B min C. Ya. Ternyata sama dengan A kali B dikurangi A kali C, sama persis hasilnya. Nah, maka berlaku sifat distributif pada pengurangan, yaitu ya A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Pada contoh yang lain bisa kalian coba sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian berdasarkan tanda bilangan bulat, yaitu positif kali positif, hasilnya positif. Kalau tandanya positif kali negatif atau negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. 0 kali bilangan positif atau kalikan bilangan negatif, hasilnya sama-sama 0. Jadi jika dua tanda bilangan tandanya itu sama, maka hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Kemudian kesimpulan sifat perkalian. Yang pertama bersifat komutatif, artinya A kali B hasilnya sama dengan B kali A. Jadi dibolak-balik hasilnya sama. Asosiatif, A kali B dulu baru dikali C, hasilnya juga sama dengan A dikali B kali C. Distributif, ya pada penjumlahan A kali B tambah C adalah A kali B ditambah A kali C. Terus distributif pada pengurangan. Tertutup, artinya bilangan bulat dikali bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Kemudian 1 sebagai unsur identitas, artinya berapapun bilangannya kalau dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh 6 kali 1 hasilnya 6, 7 kali 1 hasilnya 7. Misalnya 1 kali 10 hasilnya sama dengan 10. Jadi kali 1 ini unsur identitas. Gitu. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Silakan kalian pause, kalian kerjakan, kalian coba. Ya, ada 6 soal ya. Silakan dicoba. Nah, terima kasih. Nah, sumber belajar kita hari ini adalah dari buku paket halaman 22 sampai 27, buku Intan Pariwara dan Erlangga halaman 6 sampai 7. Referensi template dari e-guru, silahkan menghubungi nomor yang tertera di sini, atau bagi yang berminat ya
bisa langsung menghubungi saya di nomor ini atau mengunjungi YouTube channel Herna Yulistiarini. Jangan lupa selalu dalam posisi subscribe dan like, komen sangat diharapkan. Terima kasih. Nah, bagaimanakah caranya mensubscribe? Jika masih berwarna merah seperti ini dan ada tulisan subscribe, maka klik subscribe ini sampai berubah menjadi tulisan putih. Dan jika ingin menyalakan lonceng, klik tanda lonceng.